Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu semangat ya belajarnya walaupun di rumah saja. Bertemu lagi di mata pelajaran korespondensi yang minggu lalu telah kita pelajari. Untuk korespondensi itu sendiri ada 2 materi, yaitu mengenai komunikasi dan juga surat menyurat. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang komunikasi, dan minggu ini juga kita masih akan tetap mempelajari materi komunikasi, lebih tepatnya komunikasi kantor. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hari minggu ini. Secara lebih rincinya mengenai komunikasi kantor, kita akan membahas tentang faktor komunikasi dan juga klasifikasi komunikasi kantor. Faktor komunikasinya ialah faktor-faktor penunjang komunikasi. Faktor penunjang komunikasi tentu saja ialah yang mendorong komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada 2 sudut pandang, yaitu dari komunikator dan juga dari komunikan. Di faktor penunjang yang pertama, yaitu faktor kecakapan, dari sisi komunikator ialah komunikator menguasai cara penyampaian pesan. Jadi si komunikator ini dia harus tahu bagaimana cara menyampaikan pesannya yang ingin disampaikan kepada si komunikan atau penerima pesan. Nah, dari sisi komunikan, pada saat dia menerima pesan, dia harus memiliki kecakapan yang bagaimana? Yaitu contohnya pada saat mendengarkan dan menanggapi pembicaraan dari si komunikator. Kedua, faktor penunjang ialah sikap. Dari sisi komunikator, di sini si komunikator harus tegas, terbuka, simpatik, rendah hati, yang bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan si komunikan. Jadi, si komunikator ini harus menunjukkan sikap yang baik agar si lawan bicaranya dia akan percaya akan pesan yang akan disampaikan oleh si komunikator. Nah, dari sisi komunikan sendiri, si komunikan harus memiliki sikap perhatian, simpatik, rendah hati untuk mendengarkan. Jadi, jika si komunikator merasa si komunikan ini perhatian dan juga mendengarkan apa yang disampaikannya, jadi komunikasi dapat berjalan tentunya dengan sangat baik. Yang ketiga, yaitu faktor pengetahuan. Dari sisi komunikator, di sini komunikator harus memiliki pengetahuan yang luas agar lebih mudah menyampaikan pesannya. Dari sisi komunikan, di sini komunikan harus memiliki pengetahuan yang luas agar lebih cepat mengerti maksud pesan yang disampaikan. Nah, dari faktor pengetahuan ini, keduanya si komunikator dan komunikan harus memiliki sama-sama pengetahuan yang luas. Kalau dari komunikator, dia bertujuan agar penyampaiannya lebih mudah. Kalau dari komunikan, bertujuan agar dia mengerti apa pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Penunjang komunikasi yang keempat, yaitu keadaan fisik. Keadaan fisik si komunikator di sini suaranya harus jelas dalam menyampaikan pesan. Kalau untuk si komunikan sendiri, dia harus memiliki pendengaran, penglihatan atau indera lainnya yang masih berfungsi dalam menerima pesan. Selanjutnya, sistem sosial di sini dari komunikator, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berbicara. Lalu dari komunikan, si komunikan ini harus memahami siapa yang sedang diajak berbicaranya dan materi yang diberikan, serta menyesuaikan dengan si komunikator. Selanjutnya, kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai faktor penunjang, nah sekarang kita akan membahas mengenai faktor penghambat komunikasi. Nah, sudah jelas ya, di sini penghambat berarti ialah hal-hal yang melakukan atau menimbulkan gangguan pada jalannya komunikasi. Nah, di faktor yang pertama ialah kecakapan yang kurang baik. Di sini kurang cakap berbicara, kurang cakap mendengarkan. Jadi
si komunikator atau si komunikan dia kurang dapat memiliki kecakapan dalam berbicara, entah dalam mendengarkan. Selanjutnya, di kedua, sikap kurang tepat. Di sini ada sombong, tidak menghormati lawan bicara. Bisa saja si komunikator ini dia menyampaikan pesan dengan rasa yang angkuh atau sombong. Jadi dia selalu merasa tinggi sehingga dia tidak memperdulikan lawan bicaranya. Dan hal itu bisa menimbulkan juga dari sikap sombongnya. Jadi si penerima pesan atau si komunikan dia menjadi tidak menghormati si komunikator, begitu. Selanjutnya, di faktor yang ketiga ialah pengetahuan yang kurang. Itu minimnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Di sini bisa saja terjadi pada si komunikator atau komunikan. Contohnya, ada suatu siswa kelas 12 OTKP, dia mengajak bicara adik kelasnya atau adik tingkatnya di kelas 10. Si kakak kelas itu berbicara mengenai mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, sedangkan pada saat itu adik kelasnya itu belum mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi otomatis pengetahuan adik kelasnya masih kurang sehingga timbullah faktor menghambat komunikasi, yaitu pengetahuan yang kurang. Jadi komunikasinya ada beberapa faktor yang menghambat, begitu. Selanjutnya yaitu kurangnya memahami sistem sosial. Di sini pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan tepat. Faktor penghambat yaitu prasangka yang tidak mendasar, berisi hal-hal yang bersifat negatif. Bisa saja pada saat menyampaikan pesan, si komunikator ini dia memiliki prasangka yang buruk kepada komunikannya. Jadi pada saat pelaksanaan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keenam yaitu kesalahan bahasa. Dalam artian di sini perbedaan arti atau istilah dari komunikator dan komunikan. Bisa saja bahasa daerah, bahasa penggunaan singkatan dan sebagainya. Di sini ada di poin ke-7 yaitu jarak antara komunikator dan penerima. Misalnya komunikator dan komunikan dia berbicara dalam jarak yang jauh. Entah itu misalnya saja di lapangan, si komunikator ada di lantai 2, sedangkan si komunikan ada di lantai 1 di lapangan. Nah, mereka jaraknya kan tidak berdekatan. Jadi jarak yang menghambat itu bisa menimbulkan pesan yang disampaikan tidak jelas. Selanjutnya ada indera yang rusak. Seperti yang kita ketahui, di sini alat indera tidak berfungsi dengan baik. Contohnya telinga atau mata sudah tidak sehat. Bisa saja seperti rabun minus atau plus ya. Selain itu bisa saja mengalami masalah pada telinga sehingga si komunikan tidak bisa mendengar pesan yang disampaikan dengan jelas. Nah, kita bisa baca komunikasi kantor. Pengertian komunikasi kantor adalah suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor. Nah, pengertian komunikasi kantor yang ada di layar ini ialah menurut Mursanto. Gimana klasifikasi komunikasi kantor? Nah, baik, langsung saja kita belajar mengenai klasifikasi komunikasi kantor. Si kantor, menurut Mursanto, ada 10 kriteria. Di antaranya, menurut lawan komunikasi, jumlah yang berkomunikasi, cara penyampaian, maksud komunikasi, kelangsungannya, ruang lingkup, aliran informasi, jaringan atau tipe komunikasi, dan total hubungan. Nah, tugas yang ingin Ibu berikan ialah kalian membuat video dan menjelaskan
klasifikasi komunikasi kantor yang tadi ada 10 ya menurut Ursanto. Kalian jelaskan dengan lengkap dan jelas apa itu klasifikasi kantor, komunikasi kantor, dibuat video dan dikumpulkan. Baik, paham ya untuk tugasnya? Ya, dapat kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang menghambat dan juga menunjang komunikasi. Dan komunikasi kantor kita belajar di pembelajaran hari ini ialah kegiatan penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain yang terjadi atau berlangsung di lingkungan kantor. Nah, cukup sekian pembelajaran Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya langsung melalui WhatsApp. Dan jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.